Hai semuanya, kali ini saya akan sedikit berbagi sebuah project atau rencana modifikasi saya terhadap motor pribadi. Motor saya ini namanya Ciki ya. Jadi saya mempunyai rencana untuk memodifikasi sepeda motor saya Ciki ini menjadi mirip seperti CB 150R Motion yang ada di Thailand ya, atau di luar Indonesia itu model CB 150R nya seperti ini. Baik, kita langsung masuk saja ke projectnya ya. Honda CB 150R Motion itu bentuknya seperti ini ya kalau di luar, dimana bentuknya itu konsepnya neo street cafe. Kenapa saya tertarik untuk memodifikasi sepeda motor saya menjadi seperti ini? Yang pertama itu karena saya suka desainnya saya suka. Kemudian untuk perawatannya menurut saya, karena bodinya ini lebih sedikit ketimbang motor fairing, karena saya sudah memodifikasi motor saya itu menjadi full fairing. Jadi kalau motor naked itu untuk perawatan, untuk misalnya kita mau servis di bagian mesin atau untuk perawatan yang bersihan di dalam mesin itu lebih mudah dijangkau ketimbang yang fairingnya. Sebenarnya kekurangan motor fairing itu tidak ada sih. Saya sudah lama menggunakan motor saya itu sudah full fairing, tidak ada kekurangan menurut saya. Cuma yang bedanya saya mau mencoba hal yang baru saja seperti itu. Yang kita ambil di sini, yang model yang kita ambil itu yang pertama adalah bodi belakangnya ya. Untuk jok itu relatif. Kalau misalkan kita menggunakan jok seperti ini sebenarnya bisa, cuma bedanya lebih susah untuk proses pembuatannya. Karena itu saya lebih memilih untuk coba-coba saja, yaitu saya menggunakan jok bawaan old CB yang sambungnya di depan sampai di belakang, nanti saya tampilkan. Kemudian untuk cover tangki itu kita tiru juga seperti ini. Kemudian serot sayap kiri kanannya. Kemudian untuk engine guard kemungkinan belum terpikir saya untuk menirunya seperti itu ya. Sedangkan yang paling banyak pengaruh di dalam CB 150R Motion itu headlampnya ini modelnya lebih masuk ke dalam ya, nanti saya bahas juga. Kemudian untuk bodi belakang, untuk spakbor belakang ini kita bisa menggunakan model yang ada di pasar ya, model CBR 150 itu bisa saja kita buat untuk mengganti yang ada seperti ini. Jadi ini tampilannya ya, tampilan CB 150R Motion yang menjadi acuan saya memodifikasi rencana modifikasi motor. Kita masuk ke desain. Untuk desainnya ini saya sudah buat ada lebih dari 10 ya, 12 model. Awalan saya itu saya ambil dari model Ciki dulu ya. Dulu itu modelnya seperti ini dia. Hal yang sudah saya rombak di Ciki itu stang, saya menggunakan stang jepit pada saat ini. Kemudian batok depan saya menggunakan Honda Tiger ya. Kemudian speedometernya seperti ini. Kalau dulu itu saya masang ada 3 lampu ya, lampu kecil di sini, kemudian lampu utama, kemudian di sini ada lampu tembak. Spakbor depan masih kita gunakan, ini model Ninja 250 FI ya. Kemudian peleknya masih pakai yang ini. Kemudian pelek belakang
Punya Ciki ini dia menggunakan punya New CB ya, New CB 150 atau CBR 150 yang all new. Itu kalau kita menggunakannya di old CB itu banyak perlu penyesuaian ya. Yang pertama itu kita harus mengganti nap gear, tempat dudukan gear belakangnya ini. Kemudian untuk tempat dudukan piringan cakramnya juga kalau saya itu ganjal pakai ring ya. Kalau kita mau yang simple langsung kita ganti tempat dudukan kaliper ramnya belakang. Kemudian untuk bushingnya masih menggunakan bushing old CB, cuma dibalik ya, belah kiri ke kanan, yang ke kanannya ke kiri seperti itu kayak saya. Kemudian bushing tengahnya juga harus menggunakan punya New CB. Untuk selebihnya masih bisa menggunakan punya old CB, misalkan as roda ini masih bisa menggunakan punya old CB. Kemudian dulu saya itu sampai buat buritan belakangnya itu supaya lebih sporty ya, itu spakbornya saya potong. Kemudian saya tutup di sininya supaya tempat dudukan plat nomor dan dudukan sein. Ini saya sudah menggunakan footstep variasi footstep racing ya. Nah seperti ini. Dan untuk ban ini saya menggunakan ban Corsa Platinum R26, ukurannya 100/80 ring 17. Kemudian yang belakang ini ban Geneos ZN62, ukuran 150/60 ring 17, karena dia kan sudah velg lebar ya dari New CB atau velg all new CBR. Nah ini jok belakang ini masih kita pertahankan nanti ya di desain saya ini, karena ya namanya juga proyek pribadi, jadi ya saya usahakan iseng-iseng saja gitu ya. Baik, sebelum saya masuk ke desain, saya mau beri cerita dulu tentang si Ciki ini ya. Saya itu dulu pernah desain si Ciki itu dari dia yang naked seperti ini ya menjadi full fairing. Jadi ini dulu belum saya buat, tidak ada saya buat video, karena yang namanya desain itu kan kita belum tentu sama persis dengan hasilnya seperti itu. Jadi harapannya ya kita mempunyai gambaran sedikit saja seperti itu ya. Inilah desain pada saat Ciki ini naked saya rubah menjadi full fairing. Jadi saya pasang seperti ini dia lakadarnya ya. Dan hasilnya pada saat sudah selesai, hasilnya seperti ini ya. Pada saat full fairingnya sudah sampai, fairing depan ini saya beli dari lapak ini ya, penjual di Jogja itu Irwan Modifikasi. Ada situs webnya juga itu Irwan Modif ya. Dan channelnya juga Irwan Modifikasi, Irwan Modification. Jadi ini hasilnya sudah terpasang, jadi hampir sama ya kurang lebih dengan yang saya desain. Cuma bedanya di sini saya buat agak ke bawah. Kalau ini sesuai dengan bentuknya ya, dimana fairing itu besar. Ini tampilan samping, ini tampilan sampingnya juga masih sama ya, buritannya sudah saya potong seperti itu. Kemudian pelek dan bannya juga masih sama. Nah ini dia. Jadi kalau full fairing itu sangat keren ya. Jadi hasilnya itu memuaskan. Karena keuntungannya kalau kita menggunakan motor model full fairing itu, kalau misalkan hari hujan ataupun ada banjir kita lewati, itu kemungkinan kita basah itu sedikit ya. Kita bisa tunduk di belakang visornya ini misalkan seperti itu. Baik, jadi ini ya model yang saya ambil untuk project kali ini. Ini dia tampilan yang lainnya, tampilan dari belakang.
Ini merupakan gambar pada saat proses saya memotongnya. Jadi saya menggunakan api pemanas ini. Saya panaskan cutter atau pisau kecil ya untuk memotong spakbor belakangnya. Kemudian saya tutup di sini pakai plastik dari tempat oli samping ya, atau oli motor itu yang warna hitam yang punya Yamaha ya. Kemudian saya buat dudukan tempat nomor lampu sen ya. Jadi lebih sporty dia. Tampilan lainnya juga dari depan, lampunya itu saya pasang ada 3 ya. Satu di sini lampu utama, kemudian lampu tembak. Ini dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain ya. Saya sudah banyak menyiapkan desain. Ini saya iseng-iseng buat desain, tapi kemungkinan yang saya terapkan di si Ciki itu sebagian ya. Kita lihat dulu. Ini desain atau yang saya pakai untuk desain. Kita masuk yang pertama ini hal yang bisa kita lakukan di Alt CB itu. Yang pertama saya buat opsi yang pertama itu kita ganti stang ya. Saya ganti stangnya seperti ini, kemudian lampu depan karena punya CB 150 RX Motion itu dia agak masuk ke dalam. Nanti modelnya seperti ini juga. Kemudian yang paling diambil modelnya untuk desain yang ini itu sayap samping ya, punya CB Motion. Kemudian jok masih sama menggunakan Alt CB, cuman saya kemarin ada kepikiran untuk memotong ya, memotong bodi belakang. Cuma kalau saya potong seperti ini di modelnya. Kemudian lampu belakang ini saya browsing, saya ada kepikiran mau menggantinya pakai model lampu yang banyak dijual orang di pasarannya, itu model lampu CB ini ya, CB jadul ya, atau model King begitu yang bentuknya kotak seperti itu ya. Kemudian ini spakbor belakangnya seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa kita pakai model yang CBR 150R. Nah kan ini tangkinya masih bawaan Alt CB, cuma ini agak ekstrim ya, dipotong seperti itu, sayang. Nah kita masuk lagi ke desain yang kedua. Nah untuk desain yang kedua itu saya berencana membuat bodi belakang sendiri ya. Ini saya buat bodinya sendiri. Ini saya slot depannya model CB Motion, kemudian headlamp depan model CB Motion, dan stang 4 bar atau stang lebar. Ini desain yang kedua. Nah untuk desain yang ketiga hanya menggunakan cover tangki ya. Cover tangki, kemudian lampu CB Motion, stang 4 bar, slot CB Motion, jok standar, bodi belakang dipotong. Nanti hasilnya seperti ini dia kalau dipotong. Selanjutnya, nah ini pada saat menggunakan spakbor, kalau yang ini tidak menggunakan spakbor belakang. Nah selanjutnya ini kalau misalnya menggunakan cover tangki model CB Motion, slot samping kiri kanan atau sayapnya menggunakan CB Motion, headlamp model CB Motion, stang lebar, jok standar, bodi belakang custom, lampunya custom, or CBR 150R. Ini kalau tidak ada spakbornya modelnya seperti ini ya.
ini kalau menggunakan spakbor. Nah ini kalau misalkan disiciki dalam keadaan standar tanpa dirubah bodi atau rangkanya, hanya menggunakan memasang spakbor CBR 150R. Kemudian ini lampu depannya saja diubah dengan pakai stang lebar ya. Lampunya model CB Motion. Nah ini pada saat kalau kita bisa menggunakan model seutuhnya dari CB 150R Motion, bodinya CB Motion, joknya bodi CB Motion, jok depan belakang, kemudian bodinya, lampunya, bornya, bodi tutup cover bodi sampingnya, kemudian untuk serotnya memang lebih keren ya. Cuma resikonya kalau di sini agak rumit ya, karena banyak hal yang kita tiru di sini. Kalau desain saya itu bodi belakang ini saya buat custom buatan saya sendiri ya. Tangkinya juga tidak mungkin kita meniru 100% dari CB Motion. Nah contohnya kan tidak ada ya. Jadi kita cuman beracu dari gambarnya saja. Baik, ini merupakan desain project yang saya buat ya. Kita masuk ke projectnya. Nah untuk project saya buat project 1 sampai 4 dan final ya. Kita masuk ke project 1. Nah untuk project 1 itu saya buat dulu kondisi ciki itu standar seperti ini ya. Kemudian lampunya saya posisikan lampu tiger yang bulat itu saya posisikan agak masuk ke dalam ya. Kemudian ini masih menggunakan speedometer bawaan Old CB. Kemudian lampu seinnya saya tempatkan di sini. Stangnya saya rubah menjadi stang 4 bar. Nah, modelnya seperti ini nanti. Ini project yang paling mudah untuk awalan dari project CB Old CB 150R Streetfire ini atau K15 ini kita ubah ke CB Motion. Kemudian setelah nanti saya buat seperti ini ciki, saya lanjutkan untuk membuat koper headlamp. Koper headlamp ini custom ya, tapi terinspirasi dari CB Motion. Nah bentuknya seperti ini nanti ditutup bagian yang bolong tadi ya. Nah yang bolong ini ditutup sampai bentuknya seperti CB Motion. Setelah itu masuk ke project ketiga. Project ketiga ini saya akan membuat bodi samping model CB Motion seperti ini ya. Di sini ada bolongnya, ada bautnya 3 seperti itu ya. Ini project ke-3. Sudah terlihat gambarannya belum ya? Masih jauh. Selanjutnya setelah project 3 membuat sayap samping kiri kanan atau slotnya, kita buat tangki. Nah, untuk tangki ini saya buat setelah saya utak-atik gambarnya atau desainnya ini, saya mengambil kesimpulan kalau tangki ini masih bentuknya dari CB Old ya, dimana di sini ada tempat joknya. Karena di sini kalau kita untuk perjalanan jauh itu sangat bermanfaat ya, supaya tidak sakit pada saat kita duduk ya. Karena yang namanya motor CB itu untuk touring ya kebanyakan ya, jadi dia enak untuk touring. Kalau misalnya joknya sampai di sini itu sangat susah ya. Nah nanti cover joknya saya buat seperti ini bentuknya. Ini untuk project yang keempat ya. Ini bagian yang lumayan riskan ya, karena bentuknya itu memang harus
lepas ke tangki orisinil atau bawaan old CB. Jadi ini bahannya nanti saya bahas ya, bahan-bahan yang saya rencananya mau pakai untuk pembuatan koper tangki dan serut atau koper headlampnya ini ya. Kemudian spakbornya masih bisa menggunakan ini punya Ninja 250 atau model lain seperti itu ya. Ini lihat itu ya. Yang paling penting itu koper headlamp, koper tangki dan shroudnya. Untuk bentuknya seperti ini ya untuk project keempat. Apakah masih sama? Sudah hampir mirip CB Motion? Ya kemungkinan 50% ya, karena ini masih menggunakan bodi belakang CB Old ya. Selanjutnya untuk final. Nah untuk finalnya ini yang paling saya suka ya, karena kita sudah masuk ke pembuatan bodi belakang atau tempat lampu rem ya. Nah kalau misalkan kita lihat CB Old itu di sini ada bentuk tempat bodi sampingnya ya. Jadi kalau saya buat desain itu saya menyerupai bodi samping. Kemudian kemungkinan ini kita buat ulang gitu ya, cover bodi kiri kanannya. Bodinya seperti ini, bodi belakangnya. Nah, kalau saya pribadi melihat desain saya yang seperti ini, sebenarnya ini tidak 100% CB Motion ya, cuman kemungkinan sekitar 85% ya menyerupai CB Motion. Karena kalau kita bandingkan CB Motion itu headlampnya ini saja mahal ya, lumayan mahal harganya. Belum lagi body-body. Dan kalau CB Motion ini kan tidak menyambung seperti ini ya. Keuntungannya kalau misalkan model modifikasi seperti ini, bodi belakangnya ini jadi lebih pendek ya. Jadi terlihat walaupun dia masih menggunakan swing arm standar, cuma punya bedanya. Kalau punya saya ini saya sudah ubah posisi lubangnya ya. Sebenarnya lubang old CB itu di sini, saya ubah di sini dia. Jadi dia hampir dekat dengan ujung swing armnya. Jadi dia untuk mengekspos bagian belakangnya. Jadi posisi bodi belakang itu lebih pendek dibandingkan bannya ya. Jadi bannya ini agak keluar. Jadi kalau dilepas spakbor belakang ini otomatis lebih sporty ya, karena ada lebih pendek. Cuma posisi duduknya tetap sama karena dia menggunakan jok bawaan old CB seperti itu. Nah ini dia hasil finalnya nanti yang kita harapkan ya. Kalau saya pribadi mengharapkan bentuknya nggak seperti ini 100% ya, karena nanti ada perubahan-perubahan pada saat pembuatannya, karena ini yang namanya sebagai acuan ya, acuan untuk projectnya nanti. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahan. Untuk bahannya itu ada 5 macam ya. Nah, cuman yang saya rencananya mau pakai itu ada 2 bahan saja. Yang paling penting itu adalah bahannya itu yang terakhir nanti bodinya itu terbuat dari fiberglass ya. Karena fiberglass ini cenderung kuat, memang dia agak berat, cuma kalau kita lihat bedanya itu dia lebih kokoh ya fiberglass ini. Untuk bahan yang pertama itu untuk membuat malnya atau membuat model bodinya itu saya ada rencana menggunakan ini ya, kertas karton ya. Jadi kalau misalkan di tempat saya itu sangat susah sekali mencari kertas karton yang tebal 1 mili, 2 mili seperti itu ya. Mungkin di tempat orang lain atau di tempat di luar tempat saya ini mudah ya mendapatkannya. Tapi sebenarnya ini opsi ya, kalau misalkan kita mau menggunakan bahan kertas karton untuk membentuk bodi itu sebenarnya lebih mudah lagi.
Untuk membentuknya tinggal kita gunting-gunting, kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Baik, selanjutnya bahan yang rencana saya mau gunakan selain kertas karton itu ada ini. Memang kalau dilihat kebanyakan orang menggunakan ini namanya ini ya, jaring parabola atau buat ini ya, buat yang di ventilasi itu ya, untuk menghalau segala serangga, kecoa atau nyamuk, seperti itu ya. Jadi jaring parabola ini kenapa saya berencana menggunakan bahan ini, karena saya pilih jenis stainless atau baja ya. Jaring parabola ini kalau misalkan kita menggunakan ini itu lebih, menurut saya itu lebih mudah untuk dibentuk. Cuman nanti fungsinya dia langsung kita cor dengan resin dan bisa digunakan sebagai body dia untuk bagian dalam fiberglass itu ya. Jadi ini kan karena dia terbuat dari besi atau stainless, jadi atau baja, jadi dia lebih mudah dibentuk dan lebih mudah untuk buat menjadi body motor, seperti itu ya. Jadi ini jaring parabola, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, tapi ini sih sebagai rencana saja, saya menggunakan bahan ya yang ini lagi. Saya ada rencana menggunakan bahan ini ya, lilin mainan ya. Kalau lilin mainan itu kan enak kita bentuk ya, untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuman kekurangannya kalau lilin mainan ini dia lembek ya. Jadi kalau kita mau buat dia lebih keras itu harus kita panaskan, seperti itu. Cuma dia keuntungannya dia lebih ramah ya. Jadi kalau bisa kita gunakan berkali-kali itu bisa kita gunakan ini lilin mainan ini ya. Selanjutnya setelah lilin mainan itu ada tanah liat. Nah, kalau untuk tanah liat ini, kalau untuk desain body motor ataupun mobil itu, sebagian dari produsen motor atau mobil itu menggunakan tanah liat ini ya, atau clay. Jadi mereka menggunakan tanah liat untuk membentuk body yang lebih futuristik ya. Cuman kalau menurut saya, kalau saya menggunakan tanah liat ini untuk bagian yang ada besinya itu rawan bisa karatan mungkin. Jadi untuk bagian-bagian yang sangat riskan, mudah karatan, saya rasa ini bisa berbahaya ya. Bisa kalau lama-kelamaan kita biarkan, nanti bisa di dalamnya bisa karatan ya, atau kita harus lapisi pakai plastik seperti itu ya. Ini bisa dibentuk juga ya, sama seperti lilin mainan ya. Cuma di sini mungkin saya takutkan nanti karatan ya untuk bagian besi ya. Padahal lebih mudah sebenarnya ini. Kalau kita mau untuk teksturnya lebih lembut kan kita tinggal tambahkan air atau begitu ya. Beda dengan lilin mainan ya. Sebenarnya harganya lumayan kurang lebih ya, lilin mainan dengan tanah liat ini. Cuma kalau tanah liat ini saya lihat kalau di belanja online itu, kalau di lapak online itu lebih murah dia ya, per kilonya, 1 kilonya seperti itu. Beda dengan lilin mainan yang ini ya. Nah, untuk terakhir bahannya itu adalah fiberglass. Bahan fiberglass ini adalah seratnya ya, matnya. Jadi kalau kita perlu fiberglass itu ada, paling tidak itu ada 3 macam ya, fiberglass atau matnya ini, serabutnya, kemudian resin dan katalisnya. Cuma ada satu lagi untuk memperkuatnya, itu namanya talc ya. Jadi dia seperti serbuk untuk mengeraskan fiberglass. Sedikit cerita tentang fiberglass ini, kalau saya ini berhubungan dengan fiberglass ini belum pernah ya. Ini merupakan proyek pertama dan perdana saya mengotak-atik bodi motor menggunakan fiberglass. Jadi kita harapkan nanti supaya tidak ada kendala atau apa gitu, karena kalau saya lihat di internet itu fiberglass ini sangat berisiko ya, bisa menyebabkan gatal-gatal kalau kita pegang menggunakan tangan telanjang gitu.
Jadi ya kita harapkan aman-aman saja seperti itu ya, supaya proyeknya berjalan. Jadi itu merupakan bahan-bahan yang kemungkinan saya gunakan seperti itu. Kalau misalkan 2 bahan, yang pertama itu gelas kemungkinan, atau dari ketiga bahan ini dia, entah itu jaring parabola atau lilin mainan dan tanah liat seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bahannya ini ya. Jadi ini merupakan proyek pribadi yang istilahnya tidak bisa ditentukan kapan mulai dan kapan selesainya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada perjalanan dari proses proyek ini, nanti saya posting part 2-nya ya. Dari awal pembuatan cover headlamp, kemudian bodi sampingnya ini ya, kemudian kondom tangki dan bodi belakangnya seperti itu. Karena sebenarnya kalau misalkan lihat modelnya seperti ini itu sangat ini ya, menarik sekali untuk diceritakan seperti itu ya. Jadi saya harap hal yang seperti yang saya lakukan ini bisa menginspirasi orang lain seperti itu, supaya bisa berkarya sendiri jika ada waktu luang seperti itu ya. Gunakan waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat seperti itu ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa kalau misalkan suka dengan project ini, di like videonya dan di komen apa yang bisa digunakan untuk membantu saya dalam project ini, misalkan penentuan bahan dan bagaimana cara mengaduk, misalkan mencampur fiberglass atau menggunakannya seperti itu. Saya harap itu sangat membantu saya sekali ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga project ini bisa berjalan dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton.